Halo, perkenalkan saya Detri Nurhasana. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membudidayakan semangka. Ada beberapa syarat agar semangka bisa tumbuh dengan baik. Syarat pertama, iklim. Curah hujan ideal 40 hingga 50 mm per bulan. Seluruh areal pertanaman perlu sinar matahari sejak terbit sampai tenggelam dan suhu optimal kurang lebih 250 derajat Celcius. Syarat kedua yaitu media tanam. Kondisi tanah cukup gembur, kaya bahan organik, bukan tanah asam dan tanah kebun atau persawahan yang telah dikeringkan. Cocok pada jenis tanah geluh berpasir. Keasaman tanah 6 hingga 6,7. Syarat terakhir yaitu ketinggian tempat. Semangka cocok ditanam di dataran rendah hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Untuk pengolahan media tanam, kita harus membuka lahan terlebih dahulu. Pembajakan sedalam lebih dari 30 cm dihaluskan dan diratakan. Bersihkan lahan dari sisa-sisa perakaran dan batu. Kemudian bentuk bedengan. Lebar bedengan 6 hingga 8 meter dan tinggi bedengan minimum 20 cm. Setelah itu, pengapuran. Penggunaan kapur per 1000 meter persegi pada pH tanah 4 hingga 5 diperlukan 150 hingga 200 kg dolomit. pH 5 hingga 6 dibutuhkan 75 hingga 150 kg dolomit dan pH lebih dari 6 dibutuhkan dolomit sebanyak 50 kg. Langkah selanjutnya adalah pemupukan dasar. Pupuk kandang 600 kg per hektar diberikan pada permukaan bedengan kurang lebih seminggu sebelum tanam. Pupuk anorganik berupa TSP sebanyak 200 kg per hektar, ZA sebanyak 140 kg per hektar, dan KCL sebanyak 130 kg per hektar. Siramkan pupuk organik atau hayati cair yang telah dicampur air secukupnya di atas bedengan dengan dosis 1 hingga 2 botol per 1000 meter persegi. Hal lain yang perlu diperhatikan, bedengan perlu disiangi, disiram, dan diberi plastik mulsa dengan lebar 110 hingga 150 cm agar menghambat penguapan air dan tumbuhnya tanaman liar. Langkah berikutnya adalah pembibitan dan persemaian. Kita harus menyiapkan media semai. Caranya, campurkan tanah halus yang telah diayak 2 bagian atau 2 ember dengan volume 10 liter. Pupuk kandang matang yang telah diayak halus sebanyak 1 bagian atau 1 ember. TSP kurang lebih 50 gram. Masukkan media semai ke dalam polybag kecil 8 x 10 cm hingga terisi 90%. Selanjutnya, untuk teknik perkecambahan benih direndam dalam ramuan 1 liter air hangat ditambah 1 sendok organik. Alternatif yang ramah lingkungan direndam 8 hingga 12 jam. Jika ada yang berkecambah, diambil untuk disemaikan dan jika kering, tambah air dan dibungkus kain. Kita masuk langkah persemaian dan pemeliharaan bibit. Media semai disiram air bersih secukupnya. Benih terpilih yang calon akarnya sudah sepanjang 2 hingga 3 mm langsung disemai dalam polybag sedalam 1 hingga 1,5 cm. Kemudian, kantong persemaian diletakkan berderet agar terkena sinar matahari penuh. Diberi perlindungan plastik transparan, salah satu ujungnya atau pinggirnya terbuka. Semprotkan organik atau alternatif yang ramah lingkungan untuk memacu perkembangan bibit, dilakukan rutin setiap 3 hingga 4 hari sekali. Penyiraman 1 hingga 2 kali sehari. Pada umur 12 hingga 14 hari, bibit siap ditanam. Untuk menanam, buat lubang tanaman dengan dilakukan 1 minggu sebelum penanaman dengan kedalaman 8 hingga 10 cm.
berjarak 20 hingga 30 cm dari tepi bedengan dengan jarak antara lubang sekitar 90 hingga 100 cm. Penanaman sebaiknya pagi atau sore hari, kemudian bibit disiram hingga cukup basah. Penyulaman sebaiknya dilakukan 3 hingga 5 hari setelah tanam. Lakukan perempelan tunas-tunas muda yang tidak berguna karena mempengaruhi pertumbuhan pohon buah semangka yang sedang berkembang. Pengairan melalui saluran di antara bedengan atau digembor dengan interval 4 hingga 6 hari. Volume pengairan tidak boleh berlebihan. Pemupukan dilakukan secara periodik berdasarkan umur dan fase pertumbuhan vegetatif tanaman dengan aturan sebagai berikut. Pemupukan organik alternatif yang ramah lingkungan per hektar mulai umur 1 hingga 6 atau 7 minggu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pupuk organik tanaman alternatif 1. 6 hingga 7 kali dengan interval 1 minggu sekali dengan dosis 4 tutup botol per tangki. Alternatif 2, 4 kali dengan interval 2 minggu sekali dengan dosis 6 tutup botol per tangki. Pilih buah yang cukup besar, terletak antara 1,0 hingga 1,5 meter dari perakaran tanaman, bentuk baik dan tidak cacat. Setiap tanaman diperlukan calon buah 1 hingga 2 buah, sisanya dipangkas. Semenjak calon buah kurang lebih 2 kg sering dibalik guna menghindari warna yang kurang baik akibat ketidakmerataan terkena sinar matahari. Penyiraman jangan berlebih. Tanaman diairi sedikitnya 1 kali dalam seminggu pada musim kemarau. Jika air kurang tersedia, tanah di sekitar tanaman digemburkan dan ditutup oleh mulsa. Adapun hama dan penyakit yang harus dihindari yaitu trips, ulat perusak daun, tungau, ulat tanah, dan lalat buah. Sementara penyakit yang bisa timbul yaitu layu fusarium, gejalanya yaitu timbul kebusukan pada tanaman yang tadinya lebat dan subur. Penyakit kedua yaitu bercak daun. Gejalanya yaitu permukaan daun terdapat bercak-bercak kuning dan selanjutnya menjadi coklat, akhirnya mengering dan mati. Atau terdapat rumbai-rumbai halus berwarna abu-abu atau ungu. Berikutnya ada penyakit antraknosa. Gejalanya daun terlihat bercak-bercak coklat yang akhirnya berubah warna kemerahan dan akhirnya daun mati. Bila menyerang buah, tampak bulatan berwarna merah jambu yang lama-kelamaan semakin meluas. Selanjutnya, penyakit karat daun. Gejalanya yaitu daun melepuh, belang-belang, cenderung berubah bentuk, tanaman kerdil, dan timbul rekahan membujur pada batang. Penyakit kelima, ada busuk semai. Penyakit ini menyerang pada benih yang sedang disemaikan. Gejalanya yaitu batang bibit berwarna coklat, merambat dan rebah, kemudian mati. Cara mengendalikannya yaitu pemberian organik atau alternatif yang ramah lingkungan sebelum penyemaian di media semai. Terakhir ada busuk buah. Cara mengendalikannya adalah hindari dan cegah terjadinya kerusakan kulit buah, baik selama pengangkutan maupun penyimpanan. Pemetikan buah dilakukan pada waktu siang hari, tidak berawan atau hujan. Perlu dicatat, jika pengendalian hama penyakit menggunakan pestisida alami belum bisa teratasi, dapat menggunakan pestisida kimia. Agar penyemprotan pestisida kimia dapat merata dan tidak mudah hilang oleh air hujan, tambahkan perekat perata organik atau alternatif yang ramah lingkungan. Pemetikan buah sebaiknya dilakukan pada saat cuaca cerah sehingga buah dalam kondisi kering permukaan kulitnya dan tahan selama dalam penyimpanan ataupun di tangan para pengecer. Sebaiknya pemotongan buah semangka dilakukan beserta tangkainya. Pengumpulan hasil panen sampai siap dipasarkan
harus diusahakan sebaik mungkin agar tidak terjadi kerusakan buah, sehingga akan mempengaruhi mutu buah dan harga jualnya. Mutu buah dipengaruhi kemasakan yang tepat karena akan mempengaruhi mutu rasa, aroma, dan penampakan daging buah dengan kadar air yang sempurna. Penyortiran dan penggolongan buah semangka dilakukan dalam beberapa kelas, antara lain kelas A beratnya lebih sama dengan 4 kg, kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak. Kelas B beratnya lebih sama dengan 2 hingga 4 kg, kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak. Kelas C beratnya kurang dari 2 kg, kondisi fisik sempurna, tidak terlalu masak. Penyimpanan buah semangka di tingkat pedagang besar dilakukan dengan cara yaitu simpan pada suhu rendah sekitar 4,4 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 80 hingga 85%. Simpan dalam ruang tanpa pengatur suhu. Merupakan penyimpanan jangka pendek dengan cara memberi alas dari jerami kering setebal 10 hingga 15 cm dengan disusun sebanyak 4 hingga 5 lapis dan setiap lapisnya diberi jerami kering. Di dalam mempertahankan mutu buah agar akhir dilakukan pengemasan dengan proses hati-hati menggunakan tempat buah yang standar melindungi buah saat pengangkutan dari kerusakan dibubuhi label pada peti kemas terutama tentang mutu dan berat buah. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara membudidayakan semangka yang bisa dipraktekkan. Sekian video pembelajaran kita kali ini, sampai berjumpa di pelajaran berikutnya. Saya Detri Nurhasana pamit undur diri, sampai jumpa.